Kalau kamu pikir kamu yang mengendalikan hidupmu, maka selamat, kamu sudah tertipu lebih dalam dari yang kamu sadari. Di dunia ini, bukan lagi pemerintah, agama, atau keluarga yang paling besar pengaruhnya atas cara kamu berpikir. Sekarang, yang paling berkuasa adalah satu entitas tak terlihat bernama algoritma. Ia tidak punya wajah, tidak tidur, tidak capek, dan tidak peduli kamu siapa. Tugasnya cuma satu, membuat kamu betah di layar. Lama-lama bodoh, lama-lama tunduk, dan yang paling tragis semuanya, kamu relakan sendiri tanpa perlawanan. Dulu, ketika orang bangun tidur, yang pertama diingat adalah Tuhan, pekerjaan, atau anak istri. Sekarang, yang pertama dicari, notifikasi. Bahkan sebelum sadar penuh, inilah efek dari dunia yang sudah diprogram oleh algoritma. Kamu tidak lagi memilih berdasarkan kehendak bebas, tapi berdasarkan apa yang algoritma arahkan, apa yang ia ingin kamu lihat, pikir, beli, marah, atau cintai. Dia tahu kamu lebih dalam dari orang tuamu. Dia tahu kamu lebih baik dari sahabatmu. Karena algoritma tidak menebak, dia mengamati setiap klik, setiap geser, setiap diam. Dan dari situ, dia membentuk versi dirimu yang bisa dijual. Pernah kamu merasa tiba-tiba muncul iklan sesuatu yang baru saja kamu pikirkan, padahal kamu tidak mencarinya di Google? Itu bukan kebetulan. Algoritma tidak hanya memantau aktivitasmu, tapi mengkalkulasi peluang emosional. Dia tahu kapan kamu sedang rapuh, sedih, jenuh, atau butuh pelarian. Dia tidak memberikan solusi, dia kasih distraksi, supaya kamu lupa waktu, supaya kamu tidak bangun dari tidur panjang yang kamu sebut hiburan. Yang lebih parah, algoritma itu bukan manusia, tapi manusia di baliknya tahu betul kelemahan manusia lain. Mereka tahu bahwa otak manusia selalu cari dopamin. Maka sistem dibuat bukan untuk menolong kamu tumbuh, tapi menjerat kamu dalam kenyamanan palsu. Karena semakin lama kamu terpaku di aplikasi, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Kamu tidak digaji, tapi kamu bekerja untuk mereka. Setiap scroll adalah pekerjaan yang kamu kerjakan tanpa sadar. Setiap klik menghasilkan uang untuk mereka, bukan untukmu. Media sosial tidak dibangun untuk koneksi, tapi untuk manipulasi. Kamu merasa kamu memilih apa yang kamu lihat, padahal semua itu hasil kurasi mesin. Kamu hanya diberi apa yang ingin kamu percayai. Algoritma menciptakan gelembung informasi di mana kamu terus dicekoki konten yang menguatkan keyakinanmu dan menghilangkan yang berbeda. Bukan karena kamu benar, tapi karena itu bikin kamu lebih lama di dalam. Bahkan argumenmu tentang politik, agama, ekonomi, seringkali bukan hasil pikiran logis, tapi hasil pembiasaan algoritmis. Seseorang yang tiap hari nonton video konspirasi akan merasa dunia memang penuh tipu daya. Yang tiap hari lihat motivator akan merasa dunia ini tentang hasil. Yang tiap hari nonton hiburan akan merasa hidup hanya untuk tertawa. Bukan karena itu fakta, tapi karena algoritma tahu pola kamu dan akan memperkuatnya terus-menerus. Hasilnya, kamu bukan lagi manusia bebas. Kamu adalah makhluk yang sedang diprogram. Seperti AI tapi dengan ilusi kebebasan. Inilah kenapa di zaman sekarang, bukan orang paling pintar yang menang, tapi orang yang paling paham cara kerja algoritma. Karena kalau kamu tidak paham cara kerjanya, kamu hanya jadi korban. Kamu akan selalu jadi target pasar, jadi konsumen, jadi objek. Kamu menghabiskan waktu mengikuti konten orang lain, menambah uang orang lain, memperkaya jaringan orang lain sementara kamu stagnan, stuck, bodoh perlahan. Kamu pikir kamu punya selera sendiri, padahal seleramu dibentuk. Kamu pikir kamu suka sesuatu karena itu asli dari hati, padahal itu hasil 1000 video yang kamu tonton tanpa sadar. Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Ini soal kendali. Ketika kamu tidak lagi memilih dengan sadar, maka siapa yang sebenarnya hidup atas nama dirimu? Dan yang paling mengerikan adalah, algoritma akan terus belajar. Ia akan menjadi lebih pintar dari kamu, lebih cepat dari kamu, lebih tahu arah hidup kamu daripada kamu sendiri. Kamu pikir kamu sedang memilih tontonan, padahal kamu sedang dipilihkan. Kamu pikir kamu sedang cari informasi, padahal kamu sedang dibentuk opini. Semua itu terjadi setiap detik kamu membuka layar dan semakin kamu percaya kamu tidak terpengaruh, justru semakin dalam kamu sudah dikendalikan. Maka dari itu, kalau kamu merasa masih aman karena cuma pakai media sosial untuk hiburan, kamu lebih dalam dari sekadar korban. Kamu sudah jadi budak sukarela, budak yang tidak dirantai, tapi duduk nyaman sambil menyerahkan pikirannya. Kamu tidak sadar bahwa kamu sedang dijinakkan. Kamu diprogram untuk lebih sibuk scroll daripada berpikir, lebih aktif komentar daripada belajar,
Lebih cepat bereaksi daripada merenung. Kamu diberikan ilusi partisipasi seolah kamu punya suara. Padahal kamu hanya bagian dari statistik keterlibatan. Algoritma bukan hanya tahu apa yang kamu sukai. Ia tahu kapan kamu akan bosan, maka saat kamu hampir keluar, dia beri konten baru, 1 detik lagi, 1 video lagi, 1 klik lagi. Sampai kamu lupa jam, lupa makan, lupa hidup. Kalau kamu pikir ini hanya tentang waktu yang hilang, kamu salah besar. Ini tentang kehidupan yang dipelintir. Setiap jam yang kamu habiskan dalam sistem mereka adalah jam yang tidak kamu pakai untuk membangun hidupmu sendiri. Karena algoritma tidak hanya menyita waktumu, dia juga meracuni standarmu. Apa itu sukses? Apa itu keren? Apa itu berharga? Kamu tidak menyusun tolak ukur hidupmu sendiri, kamu hanya meniru dari konten yang algoritma sajikan. Kamu mulai menganggap validasi itu angka. Kamu mulai merasa kalah karena tidak viral. Kamu merasa gagal karena hidupmu tidak semewah yang kamu tonton. Padahal semua itu kurasi, bukan realita. Dan tragisnya, kamu tahu itu, tapi tetap tertarik, karena algoritma bukan hanya main di logika. Dia menyerang bawah sadarmu. Dia tahu kamu ingin diterima, ingin terlihat, ingin diperhitungkan. Makanya dia ciptakan dunia di mana kamu merasa bisa punya panggung sendiri. Tapi sebenarnya, kamu hanya berdiri di panggung orang lain, dengan aturan orang lain. Dan kamu disorot bukan karena kualitasmu tapi karena kamu bisa menghibur. Kamu diminta pamer bukan berpikir. Diminta memancing reaksi bukan memicu perubahan. Diminta tampil bukan berkembang. Maka terbentuklah generasi yang haus perhatian tapi kehilangan arah. Rajin update, tapi kosong isi. Dan itu yang algoritma inginkan. Karena semakin kamu kehilangan jati diri, semakin mudah kamu dibentuk, semakin kamu kebingungan, semakin kamu butuh validasi eksternal. Dan itu artinya, kamu akan terus kembali, sampai akhirnya kamu lupa cara diam, lupa cara bosan, lupa cara berpikir dalam. Karena semuanya serba instan, serba cepat, serba dirancang untuk bikin kamu tidak nyaman saat tidak ada rangsangan. Kecanduan ini bukan lagi soal waktu layar, tapi soal mental yang diretas. Pikiranmu jadi responsif, bukan reflektif, mudah panas, mudah iri, mudah jatuh, mudah baper. Karena kamu tidak dilatih berpikir, kamu dilatih bereaksi.